Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tetap panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat iman Islam. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Amin ya Allah. Tak lupa salawat beserta salamnya mari kita tetap limpah curahkan kepada junjungan alam, seorang reformasi Islam sedunia, seorang pejabat tak berdasi, seorang ilmuwan tanpa perguruan tinggi, dan seorang birokrat yang tak pernah korupsi, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'atnya, kemudian kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ba'du, segala perbuatan itu harus didasari dengan niat. Ketika niat kita baik, maka hasil darinya pun akan baik. Sebaliknya, ketika niat kita buruk, hasilnya pun akan buruk. Lain ibarat melak cabai, pasti jadi cabai. Gak mungkin kalau misalnya kita menanam sebuah tanaman cabai, jadi buahnya bukan cabai, gak mungkin. Maka dari itu niatnya harus baik, maka perbuatan selanjutnya pun akan baik. Nah, begitupun dengan menuntut ilmu, dengan belajar, itu harus didasari dengan niat. Apa niat belajar? Apa sih niat menuntut ilmu? Nah, saya akan beritahu apa saja niat-niat dalam menuntut ilmu. Di dalam syair sudah disebutkan bahwasanya Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dupingan niatan ngaos seena opat berkawis, izin niat karena Allah ngalakonan parentahna. Kaduana niat mijeun kabodohan awak abdi, supados janten salamet, salamet dunia akhirat. Katilu namun testimu niat pada dilakonan kusorangan sareng sadaya rencangan. Kaopatna niat ngaos ngahirup-hirup agamina kanjeng Nabi utusan ilahi. Jadi niat menuntut ilmu itu, niat belajar itu ada 4. Yang pertama, yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah. Allah sudah menyuruh kepada hambanya, Rasul sudah menyuruh kepada umatnya untuk apa? Untuk mencari ilmu. Kita juga sudah tidak asing dengan dalil mencari ilmu. Sudah tidak asing lagi dengan hadis tentang mencari ilmu. Bahkan sudah kemasyhur, sudah muwafaqat para alim ulama, sudah jelas bahwa dalil mencari ilmu itu adalah sahih. Apa dalilnya? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan.
wajib di sini merupakan wajib yang merupakan wajib banget. Kata banget beda dengan biasanya. Contohnya, si Akmal ganteng banget. Nah, berarti si Akmal ini gantengnya beda dari biasanya. Yang nonton ganteng, berarti yang nonton kegantengannya di bawah rata-rata si Akmal. Seperti itu. Maka saking wajibnya menuntut ilmu, tidak ada udzur untuk bisa mencari ilmu. Sholat ada udzurnya, lupa sama tidur. Puasa bisa ada udzurnya, sakit keras, perjalanan jauh. Tetapi mencari ilmu tidak akan ada udzurnya, saking wajibnya mencari ilmu. Itu niat pertama tentang apa niat yang harus kita cari tentang mencari ilmu. Niat kedua adalah sejak menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita sendiri. Karena apa? Karena setiap manusia yang dilahirkan ke dunia itu tidak ada yang langsung mempunyai ilmu. Dalam artian tidak ada yang langsung pintar. Laisa yuladu alimi. Tidak ada anak yang dilahirkan ke dunia yang langsung berkeadaan mempunyai ilmu. Agar kita mempunyai ilmu dengan cara mencari ilmu. Nah, niat yang kedua ini adalah untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita sendiri. Setiap insan manusia kalau tidak didasari dengan ilmu maka sama saja dengan hewan. Derajatnya maka sama saja dengan hewan. Tetapi ketika manusia mempunyai ilmu yang amat tinggi dan bisa mengamalkannya, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Itu niat yang kedua, yaitu dengan menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita sendiri. Niat yang ketiga, yaitu dengan menjalankan apa yang sudah diniatkan. Artinya ketika niat kita sudah terkumpul di dalam diri kita sendiri, maka laksanakanlah niat tersebut. Kita tahu sendiri, barang siapa yang berniat lalu melaksanakannya, maka ganjaran dari Allah, pahala dari Allah itu 10 bahkan lebih. Tetapi ketika kita hanya berniat saja tanpa melakukannya, memang Allah akan berikan kita pahala, tapi cuma satu saja. Sekarang kita pilih mau yang mana, mau yang 1 atau yang 10 lebih. Pasti kita mau yang lebih. Maka dari itu, ketika kita sudah berniat, ketika kita sudah terkumpul niat di dalam hati kita, dalam diri kita, laksanakanlah niat tersebut. Itu yang ketiga, menjalankan apa yang sudah diniatkan. Bagaimana dengan niat yang keempat? Niat yang keempat yaitu memelihara agamanya. Agama kita apa? Islam. Apa agama Islam? Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah tidak menyuruh umat non-muslim untuk sholat. Allah tidak menyuruh non-muslim untuk zakat. Allah juga tidak menyuruh non-muslim untuk beribadah haji ke Baitullah. Tetapi Allah memerintah kepada umat non-muslim untuk masuk kepada agama Islam. Yajibu ala kulli mukallafin adkhulu dinil Islam. Wajib ke setiap orang yang berakal turbalik untuk masuk kepada agama Islam. Sebaliknya, orang Islam wajib apa? Yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi. Dikarenakan kita sudah Islam, maka kita wajib memelihara, meraksa, melestarikan agama Islam. Dengan cara apa kita melestarikannya? Dengan cara apa kita memeliharanya? Yaitu dengan cara beribadah. Beribadah kita kepada Allah sama saja kita memelihara agama Islam supaya tetap eksis. Salah satu ibadah kepada Allah yaitu dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu sama saja kita sudah memelihara agama Islam. Dengan menuntut ilmu sama saja kita sudah memajukan agama Islam. Dan juga dengan menuntut ilmu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dengan didasari dengan ilmu, maka hasilnya akan barokah. Barokah itu apapun kecil,
barokah itu adalah ketika kita mempunyai yang kecil tapi kita bisa bersyukur, itu barokah. Kita mempunyai sedikit tapi kita bisa bersyukur, itu barokah. Tetapi ketika kita mempunyai banyak hal, kita mempunyai kekayaan yang banyak tapi kita tidak bisa bersyukur dengan kekayaan tersebut, maka itu bukan barokah. Bahkan itu harta tersebut bisa mencelakai kita. Itu niat yang keempat, yaitu dengan memelihara agama Islam. Semoga apa yang kita sudah niatkan dari awal, apa yang kita sudah kerjakan dari awal sampai sekarang, mudah-mudahan Allah terima dengan baik, Allah terima dengan lapang dada, supaya kita bisa dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dengan niat kita belajar walaupun secara jarak jauh. Mudah-mudahan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Apa yang saya bicarakan itu, jika ada benarnya, itu hak dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya itu murni dari kesalahan saya pribadi. Unzur ma qala wa la tanzur man qala, billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.